Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang budget penjualan. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang budget penjualan ini, alangkah baiknya saya akan memberitahukan sedikit abstrak tentang budget penjualan ini. Budget penjualan ini disebut dengan sales budget. Ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualannya. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa budget penjualan hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari seluruh rencana perusahaan di bidang pemasaran atau sales planning. Kemudian di bagian ini kita akan membahas tentang pengertian budget penjualan. Budget penjualan atau sales budget adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah pemasarannya. Kemudian kegunaan budget penjualan. Yang pertama yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua sebagai dasar untuk menyusun budget kas. Dan yang ketiga sebagai dasar untuk menyusun budget piutang. Slide selanjutnya yaitu data dan informasi untuk menyusun budget penjualan. Yang pertama ada data internal, yaitu data dan informasi yang ada di dalam perusahaan sendiri seperti misalnya perkembangan penjualan, kebijakan-kebijakan perusahaan, kapasitas produksi, tersedianya karyawan, tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan, tersedianya modal kerja. Dan yang kedua yaitu data eksternal, yaitu data dan informasi yang ada di luar perusahaan sendiri tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan, seperti misalnya A. Pesaing dan tingkat persaingan di pasar, B. Posisi perusahaan dalam persaingan, C. Jumlah penduduk dan tingkat perusahaan, D. Rata-rata penghasilan penduduk dan tingkat pertumbuhannya, E. Konsumen naik jumlahnya, tingkat penghasilan, selera, serta keinginan, dan sebagainya. Lanjut F. Elastisitas permintaan terhadap produk yang akan dijual oleh perusahaan yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap harga jual. G. Agama, adat istiadat dan berbagai kebiasaan masyarakat. H. Kebijakan-kebijakan pemerintah. I. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Dan kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang cara melakukan penaksiran. Yang pertama, cara yang bersifat kualitatif ialah cara penaksiran yang menitikberatkan pada pendapat seseorang. Dan yang kedua, cara yang bersifat kualitatif ialah cara penaksiran yang menitikberatkan pada perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistika. Kemudian contoh cara penaksiran yang bersifat kuantitatif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Yang pertama yaitu metode tren bebas, yang kedua metode tren setengah rata, yang ketiga metode tren momen, dan yang keempat metode tren kuadrat terkecil, kelima metode tren kuadratik, keenam metode regresi tunggal, dan yang terakhir metode statistika untuk analisis khusus. Kemudian slide selanjutnya itu budget potongan penjualan. Perusahaan memberikan potongan penjualan kepada para pembeli yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, syarat pembayaran tersebut ditentukan sebesar 3/10, N/30, maka berarti bahwa 1. Bila pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka diberikan potongan penjualan sebesar 3% dari jumlah pembeliannya. Selanjutnya bentuk budget potongan penjualan.
Tidak ada suatu bentuk standar. Tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan dalam menentukan bentuk serta formatnya, disesuaikan sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Baik, sekian video dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.